Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurahmawati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya pada video kali ini saya akan membahas mengenai program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang meliputi visi dan misi, tujuan, akreditasi dan gelar lulusan, profesi lulusan, dan daftar nama dosen, keunggulan program studi pendidikan administrasi perkantoran, alasan, kesan, dan saran saya terhadap program studi pendidikan administrasi perkantoran, serta peran mahasiswa dan program studi pendidikan administrasi perkantoran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aini Nurahmawati, seorang mahasiswa aktif S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Jakarta. Tempat tanggal lahirnya Bekasi, 29 Mei 2000. Hobi saya membaca buku dan menonton film atau drama, dan cita-cita saya menjadi pengusaha. Dalam menjalankan fungsinya, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, dan memiliki wawasan global serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, dalam mencapai visinya, Prodi PAP juga memiliki 5 misi. Yang pertama, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah atau dunia bisnis. Yang ketiga, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional. Yang keempat, meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu proses pembelajaran. Tujuan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Yang kedua, mempersiapkan tenaga ahli yang terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Selanjutnya, akreditasi program studi pendidikan administrasi perkantoran. Sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BAN PT pada tanggal 23 April 2019, program studi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Jakarta dinyatakan memiliki akreditasi B dengan masa berlaku sampai 23 April 2024. Selanjutnya, gelar lulusan dari program studi ini yaitu Sarjana Pendidikan atau SPD. Profil dan profesi lulusan program studi pendidikan administrasi perkantoran yang diharapkan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, yaitu yang pertama sebagai guru administrasi perkantoran di SMK, yang kedua peneliti di bidang pendidikan, yang ketiga administrator, yang keempat wirausaha, yang kelima manajerial bidang administrasi perkantoran, yang keenam public speaker, yang ketujuh kepala jurusan di SMK, dan yang kedelapan karyawan lembaga pemerintahan atau swasta. Keunggulan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, mempelajari ilmu-ilmu kependidikan sekaligus administrasi perkantoran. Jadi, dalam prodi ini kita tidak hanya mempelajari mengenai ilmu-ilmu kependidikan saja atau ilmu-ilmu administrasi perkantoran saja, tapi kita bisa mendapatkan kedua ilmu itu sekaligus. Kedua, terdapat banyak pelajaran praktik yang berguna dalam perkantoran. Contohnya seperti surat menyurat, mengarsip, dan mengetik cepat. Yang ketiga, prospek kerjanya luas, tidak hanya sebatas sebagai guru SMK saja. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang administrasi perkantoran. Selanjutnya, alasan, kesan, dan saran saya untuk program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, kenapa memilih program studi pendidikan administrasi perkantoran? Yaitu karena program studi pendidikan administrasi perkantoran
mempelajari banyak sekali hal yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Contohnya seperti komunikasi, manajemen, kehumasan, organisasi, protokoler, keuangan, dan perpajakan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kesan selama menempuh program studi pendidikan administrasi perkantoran? Karena kegiatan pembelajaran di program studi pendidikan administrasi perkantoran sangat menyenangkan dan tidak hanya belajar teori saja, tapi di sini kita mempelajari teori dan praktik. Sehingga selama mempelajari teori dan praktik itu kita merasa senang dan menerima banyak sekali ilmu yang bisa kita gunakan di dunia perkantoran nantinya. Lalu yang ketiga, apa saran untuk program studi pendidikan administrasi perkantoran? Saran saya untuk program studi ini yaitu meningkatkan kualitas dan mutu program studi agar nantinya dapat meningkatkan akreditasi program studi pendidikan administrasi perkantoran menjadi akreditasi A. Selanjutnya, peran saya sebagai mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Yang kedua, melaksanakan social distancing saat keluar rumah. Karena dalam masa PSBB ini, kita tentunya juga butuh keluar rumah untuk membeli bahan-bahan makanan, untuk pergi ke apotik, atau untuk mengambil uang di ATM. Untuk itu, saya melaksanakan social distancing serta mengikuti anjuran-anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, melakukan donasi-donasi secara online atau secara langsung untuk membantu orang-orang yang kesulitan karena terdampak oleh pandemi ini. Selanjutnya, menyeleksi berita-berita yang dibaca dan tidak menyebarkan rumor-rumor yang tidak berdasar. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus pandai dan bisa menyeleksi berita-berita mana yang bisa kita percayai dan berita mana yang tidak perlu kita percayai. Lalu selanjutnya, menyebarkan informasi-informasi valid yang benar mengenai COVID-19 kepada teman dan keluarga. Peran program studi pendidikan administrasi perkantoran dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada mahasiswa dan melakukan work from home bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Hal ini dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam memutus rangkaian penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, melakukan pendataan bagi keluarga yang terdampak COVID atau mahasiswa-mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran yang terjebak di kos-kosannya, sehingga prodi ini bisa membantu mahasiswa-mahasiswanya. Yang keempat, mengadakan donasi atau penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta alumni-alumni prodi pendidikan administrasi perkantoran. Dan yang kelima, mengimbau mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk tetap di rumah saja selama pandemi. Sekian penjelasan saya mengenai program studi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Jakarta dan peran saya sebagai mahasiswa serta program studi pendidikan administrasi perkantoran dalam menghadapi pandemi COVID-19.